Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah terpilihnya Patrick Klepper sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, jadi saat ini Patrick Klepper mencari dan menyeleksi 10 orang direktur teknik eh, yang baru untuk timnas Indonesia. Ya, jadi ini mencuat mantan asisten Klopp sebagai untuk penyempurna strategi. Coba kita saksikan bersama ya. Step back now, feel the beat in your soul. Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining in the night they cold. Kedatangan tim kepelatihan baru yang dipimpin oleh Patrick Kluivert masih belum lengkap. PSSI bersama Kluivert mengkonfirmasi akan mencari kandidat yang sesuai kebutuhan dan kualitas untuk mengisi posisi yang masih kosong. Oleh karena itu, mencuat nama baru untuk posisi Direktur Teknik Timnas Indonesia. Yang menariknya, punya trek karir pernah jadi asisten pelatih di Liverpool, yang sebelumnya PSSI memang ada rencana mendatangkan Dirtek, guna bisa mengoptimalkan kerjasama antar federasi dengan pelatih. Dan tentu saja bisa membantu mengoptimalkan strategi yang akan dibangun oleh Alex Pastur. Di sisi lain, Kluivert kini sedang disuruh PSSI untuk menyeleksi 10 asistennya secara mandiri, terutama untuk 2 asisten lokal yang sesuai kemampuan pelatih. Dan Erick Thohir sendiri juga akan bicara terkait kemungkinan sejumlah legenda timnas Indonesia untuk kembali bergabung bersama sebagai asisten Kluivert. Lantas bagaimana pengoptimalan strategi timnas dengan adanya Dirtek serta asisten lokal? Cause mistakes are fading, cause we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to Pergantian pelatih selepas era Sintayong dikonfirmasi oleh Erick Thohir akan bertambah secara tim kepelatihannya. Patrick Kluivert tak akan bekerja seorang diri, karena sekarang ada Alex Pastur dan Danny Lanzet sudah mulai mengolah data guna menganalisa pemain timnas maupun melihat strategi lawan. Kerjasama antara pelatih kepala dengan asisten-asisten lainnya tentu sangat berperan penting, mengingat Coach Kluivert memang minim pengalaman kepelatihan dan dia mengakui sendiri. Dengan adanya asisten yang lebih dominan dalam meramu taktik, Kluivert bisa fokus komunikasi dengan pemain guna mengoptimalkan ruang ganti maupun untuk memberikan motivasi ekstra. Dalam pertandingan, tentu perannya gak sesimpel itu, namun kita juga gak bisa menggambarkannya karena belum terlihat secara langsung. Dan itulah kenapa kita harus mendukung saja, terutama untuk matchday mendatang, ya kan? voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me. Mungkin kalau cuma pelatih baru bersama tim kepelatihannya, kita sudah biasalah ya. Karena kan timnas Indonesia sangat sering gonta-ganti pelatih dan Kluivert aja adalah pelatih ke-41 timnas Indonesia. Namun yang menarik dalam PSSI era Erick Thohir yaitu rencana pendataan direktur teknik yang sebenarnya ini sudah lama direncanakan oleh beliau cuma belum terrealisasi sampai sekarang. Kini di tengah perombakan tim kepelatihan baru yang mana sudah berhasil menggait bintang besar di sepak bola sekelas Patrick Kluivert, jadi banyak yang makin percaya kedatangan Dirtek baru guna memperkuat hubungan di skuad Garuda. Nah, sebelumnya sudah ada nama Van Hal yang sangat diperbincangkan, yang pada awalnya nampak akan datang satu paket dengan Kluivert, mengingat sama-sama dari Belanda dan pernah kerjasama. Tentu akan lebih mudah berkomunikasi, namun ditolak oleh pihak sana karena usia yang sudah tidak memungkinkan. Usai kabar tersebut, kini muncul sosok baru dari Belanda yang juga membuat namanya jadi meyakinkan. Ya, dia adalah Pepijn Lenders. Wajahnya sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola Eropa, karena pelatih 41 tahun ini sering berseliweran di sejumlah klub di Liga Top Eropa. Seperti mengutip dari situs Transfermarkt, salah satu karir yang paling mentereng dari Pepijn Lenders yaitu pernah menjadi asisten pelatih Jurgen Klopp saat di Liverpool pada 2015 hingga 2018. Di mana Jurgen Klopp sendiri sudah jelas memainkan strategi menyerang dengan gegenpressing selama di Liverpool, yang mana tentunya asisten pasti ikut mempelajari strategi pelatih utama. Dan Pepijn Lenders sudah bersama
bersama klub kurang lebih 3 tahun, yang pasti sudah memperdalam ilmu gegenpressing di Liverpool yang terkenal mematikan. Kini secara personal sendiri, pemain Landers sedang tidak terikat kontrak dengan siapapun. Pria kelahiran Belanda tersebut terakhir kali melatih bersama RB Salzburg pada Desember 2024 lalu. Ngomong-ngomong soal direktur teknik, posisi ini punya peran kunci dalam sebuah organisasi, terutama di bidang sepak bola. Mengutip dari bola.com, secara umum direktur teknik bisa membangun filosofi dan identitas dengan mendefinisikan gaya bermain yang ingin diterapkan oleh skuad serta membangun budaya tim yang kuat dan konsisten dengan visi organisasi. Menjamin semua tim dari akademi hingga tim utama mengikuti filosofi yang sama. Jelas, kini sosok tersebut sedang dicari timnas Indonesia dan pemain Landers yang berasal dari Belanda serta bermain dengan gegenpressing sangat cocok dengan tim kepelatihan baru timnas. Karena diketahui Alex Pastoor sendiri mempunyai patokan kepelatihan mirip gegenpressing. Seperti yang dikatakan totalfootballanalyst.com, Alex Pastoor menggunakan strategi pressing agresif saat menangani Almere City, di mana strategi ini juga mengandalkan pressing ketat yang tinggi dan bertahan mulai dari sisi depan untuk menguasai permainan, yang mana secara landasan dasar sama seperti gegenpressing. Dari sini, kelebihan bagaimana kecocokan pemain Landers jika didatangkan sebagai dirtek untuk lebih mengoptimalkan kerjasama dengan tim kepelatihan. Dan peran pemain Landers bisa ikut serta dalam pemilihan pemain saat laga terjadi, ya kan? Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, paths we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to back away, find enough. Selain itu, untuk bisa memaksimalkan potensi skuad Garuda yang kini sudah semakin banyak dihuni pemain yang mumpuni, PSSI kini juga menyuruh Patrick Kluivert untuk mencari setidaknya 2 asisten dari orang Indonesia, guna bisa lebih mengenal kultur di sini. Nah, PSSI sendiri setidaknya menyerahkan 10 nama untuk diseleksi oleh Kluivert. Nanti dari tim kepelatihan Patrick Kluivert dan Alex Pastoor, semua kan nanti rencana kita. PSSI akan membuka siapa yang berminat untuk menjadi timnya. Ujar Erick Thohir, sumber dari bola.net. Dari situ sejumlah nama legenda timnas hingga pelatih sudah lama di timnas muncul, seperti diantaranya Kurniawan Dwi Yulianto yang kini sedang berkarir di Como, siap kembali jika mendapatkan panggilan. Nova Arianto juga ada kemungkinan meski kini sedang melatih timnas U17. Nama-nama pelatih dan legenda lain seperti Bima Sakti, Uston Nawawi, Fahri Husaini, Bambang Pamungkas, Jackson F. Tiago, Milomir Saslija, Indrianto Nugroho, serta Kas Hartadi juga beredar. Namun PSSI konfirmasi adanya salah satu legenda yang masuk rumor tak dipanggil. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading. Sementara itu sebenarnya ada satu legenda nama lagi yang mencuat, yakni Irfan Bahdim. Pengalamannya yang banyak disinyalir kuat oleh para media, namun Erick Thohir klarifikasi jika Bahdim tidak berminat. Saya tidak pernah mendengar nama itu, hubungan saya dengan Bahdim baik. Mungkin pekan depan akan kami umumkan siapanya. Kami kumpulkan 10 nama yang nantinya bakal diseleksi oleh tim kepelatihan Kluivert, ucap Erick Thohir dikutip dari Liputan 6. Time to back away, find another way. In this game, play, gonna So, terlepas dari apapun, yang nantinya akan bergabung, harapannya tentu saja yang terbaik buat tim Garuda. Dan kita sebagai fans hanya bisa mensupport. Semua biar PSSI bersama Kluivert yang menentukan dan lebih tahu kadar kecocokannya, ya kan? as we